Selamat sore semuanya. Apa kabar nih? Mana nih? Coba lihat nih, ganteng-gantengnya dan cantik-cantiknya eh SMP Sore. 154. Gimana nih? Coba lihat kameranya dibuka dong. Masa cuma berdua aja nih? Wih, wih, wih. Oke. Jadi, teman-teman terima kasih udah hadir di sini. Ini adalah apa namanya? Nanti Mas Kevin yang Kagak. yang ganteng ini, teman-teman saya yang ganteng ini bakal jelasin tentang EBT. Di sini udah ada yang tahu belum EBT itu apa? EBT, energi baru terbarukan. Bahasa Inggrisnya renewable energy. Bisa bisa angkat tangan kalau ada yang tahu. Ini Ibat angkat tangan nih. Gimana? Tahu nggak nih? Tahu nggak Ibat EBT apa Ibat? Apakah nggak kedengeran, Kak? Ada yang tahu nggak EBT itu apa EBT? Energi baru terbarukan. Oke, oke. Mau kedengeran, Kak? Coba ulang, Kak. Ada tukang paket, Kak. Oke. Kak, nggak tahu, Kak. Ada suara tukang paket, Ki- Kak. Ya, kira-kira tahu nggak EBT itu apa EBT? Energi baru terbarukan. Tahu nggak? NTT kan, Kak? Tadi. EBT. Energi baru terbarukan. Kira-kira tahu nggak? EBT itu apa? Ini emang suaraku kecil apa gimana ya, Vin? Coba dicek kedengeran nggak suara saya? Aman, 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 sob. Oke. Oke, mungkin mungkin nanti kalian itu ya. Nanti Kevin juga ngasih ngasih itu, ngasih banyak hadiah. Jadi tolong ramein, bisa angkat tangan melalui reaction, bisa lewat komen, bisa tanya-tanya kayak gitu ya. Tolong dinyalain kameranya juga biar Kevin ini nggak malu-malu gitu. Gitu. Nah, sebelumnya aku mau bacain peraturan nih. Peraturannya cuma satu. Kalau kalian denger halo sob, nanti akan dibales yes sob. Gitu. Iya, Tadi Sob. udah baca ya. Ya, udah, Coba udah. contoh-contoh kayak Kevin nih. Ayo Vin, coba dulu Vin. Oke, oke, ayo, ayo, ayo. Halo sob. Yes, Iya, sob. Sob. Halo 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 sob. Yes, Iya, yes, 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 Sob. sob. Yoi. Ayo semua anak 154 yuk. Halo sob. Iya, Sob. Yes, Ya, sob. sob. Ya, sob. Halo 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 sob. Yes, yes, Sob. Ya, sob. Wih, gila. Keren banget. Gila. Nah, Eh, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak? Yo ini apa? Enggak. Enggak, Kak. Nggak Kurang ada yang tahu. tahu? Enggak. Enggak tahu. Nggak tahu? Nih, oh bentar sob. Masih ada lagunya sob. Lagunya enak, Kak. Didengar. Masih Lagunya ada enak lagunya Kita sob. didengar. Bentar. dengerin lagu aja ya, sob ya. Waduh. Oh, by the way, ini gimana nih liburan 1 minggu penuh Di di rumah rumah aja. aja? Di rumah aja, Apa Kak. liburan? Di rumah aja. Di Oh, di rumah rumah aja. belajar. Wah. Jadi anak-anak kelas 7 dan kelas 8 ini lagi liburan, Vin. Lagi liburan karena anak-anak kelas 9-nya lagi ujian sekolah Oh, gitu. gitu. Wah, luar biasa. Oke, keren, keren. Ya, jadi sebelum masuk kita pemanasan dikit lah ya untuk Iya, boleh. menjelaskan gitu. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih. Apa sih yo itu? Bentar, ini ganggu ya share screen-nya. Nah, ini nih. Jadi, Yoi itu awalnya aku sama Bang Kevin ini yang nanti bakal jelasin EBT itu berawal dari podcast teman-teman. Berawal dari podcast yang kita itu iseng aja karena ada COVID-19. Kalian tahu nggak ya pas COVID-19 berarti kalian kelas berapa ya? Kelas 3 gitu mungkin ya. Apa kelas 4 gitu ya? Pak. Iya, Kelas kelas 4 gitu ya. 3. Mm-mm. Nah, jadi kita karena aku bosen sama Kevin di COVID itu kita sering ngobrol bareng dan akhirnya terjadilah Yoi Podcast ini nih. Nah, berjalan nih selama 3 tahun. Tahun pertama 2020, habis itu 2021, habis itu 2023 gitu.
Nah, ini juga ada beberapa anak-anaknya Yo ini, ada Yoi Garing yang kita bercanda-canda. Habis itu ada sosial medianya. Kalian bisa cek di Yo ini First di TikTok maupun di Instagram gitu. Jadi nih ya, dimulai dari apa namanya? Dari kebosanan menjadi gerakan inspirasional buat anak-anak muda, termasuk kalian nih teman-teman. Gitu. Next. Nah, akhirnya pas tahun lalu kita berubah nih dari Yoi Podcast yang hanya aku sama Kevin berubah jadi komunitas yang mempersiapkan anak-anak muda kayak kalian ini untuk membangun Indonesia Emas gitu. Jadi untuk membangun Indonesia Emas perlu kita dan kalian yang anak-anak muda ini untuk menjadi Indonesia lebih baik. Dan jelas Jelas. kalau udah siap dari sekarang, nanti kalian kayanya cepat. Gitu ya. Gitu ya. Jadi cepat kaya gitu. Nah, ini sesuai dengan apa namanya agenda dari negara, dari Pak Jokowi ini ngomong ini nih di rapat tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2022. Ini kalian bisa baca sendiri. Nah, kuncinya ada di bonus demografi. Ada yang tahu bonus demografi itu apa? Mungkin yang ngikutin politik nih kayak kemarin nih di debat presiden rame banget. Selain kata hilirisasi ini bonus demografi kayaknya muncul beratus-ratus kali di debat debat itu ya, debat caleg gitu. Jadi bonus demografi itu di mana angka produktif Indonesia kayak kalian SMP, aku, Kevin, pokoknya umur 18 sampai sampai 40 itu lebih banyak daripada yang pensiun-pensiun sama mungkin bayi-bayi gitu ya. Umur yang umur-umur segitu itu bonus demografi Indonesia gitu. Jadi tingkat pendapatannya juga lebih banyak dan kita juga bisa maju bersama gitu. Oke. Nah, akhirnya kita mengambil key point dari sustainability. Sustainability itu keberlanjutan gitu. Nah, kalau punyanya UN, PBB itu ada 17. Nah, ini semuanya nih, ada 17 lingkaran ini dan itu harus dipenuhi oleh semua negara. Soalnya ditandatanganin oleh presiden-presiden gitu atau delegasi-delegasi negara untuk mewujudkan nilai-nilai keberlanjutan di dunia gitu. Nah, kita ambil 3 poin pentingnya. Pertama, society. Contohnya kayak kemiskinan, pendidikan kayak gini. Habis itu kesehatan dan lain-lain gitu ya. Habis itu nature. Ada mungkin hutan kan sering ditebangin atau sering dibakar gitu. Habis itu animal abuse biasanya sering dibunuhin buat kebutuhan-kebutuhan sekunder gitu. Atau laut yang banyak sampahnya. Biasanya laut nih banyak sampahnya ya. Habis itu teknologi NZ ini net zero emission. Jadi kita berusaha untuk mengurangi emisi gas karbon. Nanti bakal dijelasin sama Mas Kevin nih. Habis itu ada electrification, elektrik gitu. Habis itu green energy dan lain-lain gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, visi kita itu untuk mencapai Indonesia maju, yang which is nanti kalian-kalian jadi pemimpinnya teman-teman. Bukan aku Kevin gitu ya. Yang kalian-kalian ini yang jadi pemimpinnya. Kenapa kemarin aku pengen banget ngajar di SMP 154 tentang ini? Karena nanti kalian bakal jadi pemimpin yang uh, mewujudkan Indonesia maju ini gitu teman-teman. Nah ini nih. Nah akhirnya yo ini tersebar di seluruh Indonesia teman-teman, dari Sabang sampai Merauke ya, walaupun masih sedikit tapi kita udah seluruh Indonesia udah tersebar. Ini nih ada 40 orang lebih untuk Sobat Yoi tahun 2024. Habis itu ada 30 aktivitas. Ini salah satunya kita ngajar ini. Habis itu ada di lebih dari 5 kota yang berbeda gitu. Dan tersebar di Indonesia gitu. Nah, ini rencana kita nih. Rencana kita tahun 2025
pengen nambah 50 sampai 80 member. Habis itu nanti di 2050 berarti umurnya berapa nih kalau 2050 kalian ya? 40 lebih ya? 40 lebih ya? Berapa nih? Atau segitu lah ya. Jadi nanti rencananya kita eh pingin punya tambahan 1.500 member gitu, teman-teman. Nanti kalian bisa daftar waktu di SMA, teman-teman. Teman kita seru-seru di sini. Nah, kegiatannya apa aja sih? Contoh ada seminar gitu. Seminar kita tiap bulan mungkin hampir ada gitu. Habis itu workshop. Nah, ini workshop sedang jalan. Communication skill. Gimana cara kalian ngomong public speaking di depan umum. Kayak aku ngobrol kayak gini, kayak Mas Kevin nanti bakal ngobrol gitu. Atau persuasi. Kamu mau apa? Misalnya mau ngejualin aku bolpen. Itu diajarin di workshop ini. Kebetulan lagi jalan. Nih. Habis itu ada FGDs dan debat. FGDs itu kita misalnya ada masalah nih, ada masalah tentang sampah gitu. Nah, kita diskusiin bareng-bareng. Gimana solusinya kayak gitu. Habis itu ada debat. Biasanya debat ya kayak debat-debat capres yang kalian lihat itu. Jadi ada suatu pertanyaan, habis itu didebatin gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Ada campaign, kemarin ada campaign Kartini, habis itu ada Earth Day, dan community service kita jelasin yang kita sekarang lakukan di SMP 154 sebagai bentuk nyata bentuk nyata kepada masyarakat gitu, teman-teman. Nah, ya jadi kira-kira ini ya agenda tahun ini kita ada 30 dan nanti ada juga kelulusan buat anak-anak YOI gitu. Kira-kira itu sih, itu aja sih teman-teman. YOI itu apa gitu. Mungkin sedikit bisa menjelaskan YOI itu apa gitu. Habis itu nggak berpanjang lebar. Oh, kita tes dulu semangatnya Bang Kevin. Halo Sob. Yes, Sob. Ya, stop. Halo 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 Sob. Yes, Yes, Sob. Halo Sob. Ya, stop. Oke, nggak berpanjang lebar. Aku mau nyerahin ke Bang Kevin ini. Nanti tolong diperhatikan baik-baik teman-teman karena ada hadiahnya. Ada hadiah. Jadi, jadi penting banget. Oke, Bang Kevin, waktu dan tempat dipersilakan. Wah, luar biasa. Makasih banget nih Sob Fatih ya. Iya. Terima kasih juga nih sobat-sobat SMP Negeri 154 Jakarta yang bisa menyempatkan hadir di sela-sela apa nih rutinitas yang tadi katanya libur ya, menunggu kakak kelas 9-nya ujian. Terima kasih. Jadi oke, coba. Tadi kayaknya udah dites semangatnya, tapi aku mau lihat dulu nih semangatnya lebih semangat dari yang tadi apa enggak ya? Oke, coba ya. Halo Sob. Ya, Ya, stop. Sob. Ya, stop. Oh, sekali lagi, keren. Halo Sob. Ya, Ya, stop. Sob. Ya, stop. Ya, stop. Wih, mantap ya Tih. Keren banget sih teman-teman 154 gitu. Oke nih Sob. Apakah udah kelihatan nih materi paparan keluar ini? Sudah. Udah ya. Oke, thank you ya. Oke. Jadi hari ini kita akan ngebahas satu tema besar, yaitu adalah renewable energy. Ada yang pernah dengar mungkin tadi sudah sempat ditanya itu sama Sobat Fatih ya, sama Kak Fatih, renewable energy itu apa sih? Ya kan? Mungkin banyak yang belum tahu, tapi ada juga yang udah tahu. Mungkin ada kata energi, apa tuh energi? Gitu kan? Nah, ini aku akan jelasin kepada teman-teman di 154 biar kalian juga ngerti nih. Karena ini adalah agenda besar kita di Indonesia bahkan di dunia saat ini. Kita mengenalkan kalian lebih cepat agar kalian pun nanti akan lebih sadar dan memulai lebih awal. Gitu. Oke, apa nih yang kira-kira kalian pelajari tentang energi di kelas? Ada yang udah belajar tentang energi belum? Mungkin di fisik, di sains mungkin atau di... Udah ya? Oke. Pernah dengar ini nggak nih? Energi kinetik, setengah MV kuadrat. Udah ada yang dapat? Mungkin nanti di kelas 9 lebih dalam, nanti di SMA kalian juga lebih dalam. Apalagi? Energi potensial, ada yang tahu? M kali G kali H? Oke, kayaknya udah pada diem, kayaknya agak-agak ngeri nih tentang energi ya. Kayaknya kok susah banget tuh energi itu ya. Apalagi energi listrik, V kali I kali T pernah dengar? Pernah.
Pernah kan? Oke. Apalagi ya? Oke, dan lain-lain, Kak. Oke, kayaknya dengar-dengar SMP 154 Jakarta nih terbilang SMP yang pintar-pintar anak-anaknya itu ya. Kemarin dengar-dengar dari beberapa orang, dari guru-guru kalian. Jadi hari ini kita akan latihan soal tentang energi. Setuju nggak nih? Gimana? Boleh Setuju kasih Bang. reaksinya nggak? Boleh. Boleh dicoba. Boleh. Kita latihan soal aja. Oke. Ya. Kayaknya sebagian besar dari kalian diem, yang artinya kayaknya kok nggak setuju nih kita latihan soal. Ya Setuju udah Bang. kalau gitu kita buang aja semua ini ya. Kita have fun aja hari ini ya. Kita ngebahas tentang renewable energy dengan cara yang fun banget, oke? Oke, kita Oke. buang semua. Kita buang semua, lalu kita buang. Nah, sobat-sobat, teman-teman di 154, coba kalian sekarang lihat di participants yang kira-kira cocok mendampingi aku di sini nih. Siapa? Nanti Fatih tolong dipin untuk orangnya. Mungkin ada yang udah pede juga nih. Ada yang resen aja kalau memang pede kalian paling keren, paling pinter di 154. Silahkan. Ada yang mau bantu aku di sini? Ada? Laki-laki coba. Tadi kayaknya Mas siapa nih? Coba ditulis di kolom chat. Kira-kira siapa yang kira-kira mau bantuin aku atau mungkin bisa ditembak aja dari temennya nih. Satu orang aja. Minta tolong. Di chat teman-teman. Yuk, yang cewek ini biasanya suka Malu-malu cowok. mungkin ya. Ayo di chat ya. Malu-malu. Ini Siapa aku nih? lihat ada Ayo. Ibat. Ibat, kamu ada di situ Ibat? Ada Miss. Ada Bang. Ada ya? Oke. Boleh Ya. bantu aku? Boleh Dipin? Kak. Boleh? Eh, Mantap. Boleh bantu Ibat dipinkan? Oke. Oke. Oh, ini siapa nih? Ada yang raise hand nih. Nanti yang berani boleh kita kasih hadiah ya, Tih. Boleh. Ayo siapa? Jadinya siapa, Tih? Nih Ibat udah kepin. Oh, Ibat udah kepin ya? Oke. Mm-mm. Oke, thank you Ibat udah pin. Nah, sekarang tugas kamu adalah seorang avatar di SMP 154 nih, dari SMP 154. Oke, kamu berperan untuk menyelamatkan negaramu nih, universe kamu. Oke, bantu aku Oke. ini. Kita belajar bareng teman-teman dengan cara yang fun tentang energi. Kita nggak ada rumus-rumusan, kita nggak ada yang susah-susah hari ini. Oke. Nah, sekarang Ibat, Ya. ini karena udah bisa ini nggak, bisa on cam nggak kamu? Biar aku bisa lihat kamu nih. Nah, lagi mati lampu Kak. Oh, oke, udah. Bohong itu bohong. Katanya bohong kata teman. Ya udah, tapi kalau bisa kamu nyalain kamera ya, Ibet. Ya Kak bisa. Oke, sip, keren. Beneran mati lampu loh, guys. Wah, parah nih. Nah, Mati lampu Kak. oke nih, lanjut dulu ya. Nah, ini kondisinya kamu ada di dunia ini, di universe ini. Ada masalah besar di sini. Nah, aku pengen kamu membantu aku mengidentifikasi nomor 1 sampai 4 nih kira-kira permasalahannya apa sih? Coba, nomor 1 ini ada beruang kutub yang dia tuh tinggal segitu tuh esnya. Kira-kira kenapa nih? Kira-kira ini mendeskripsikan gambar apa? Apa ya? Nomor 4 itu kayak sebuah banjir sih Kak. Oke, benar. Nomor 4 adalah banjir. Terus Ya. nomor yang lain coba. Nomor 1, 2, 3. Kira-kira Nomor apa? 1 itu saljunya terpecah belah gitu Kak. Oke, benar. Mencair ya artinya ya. Ya. Oke. Nomor 2, ada petani nih. Dia sedih nih ngelihat kebunnya itu kayaknya ada sesuatu. Nah, itu kira-kira kebunnya kenapa? Nah, gampang itu Kekeringan gampang. air Kak. Kekeringan air Kak. Keringan air. Oke, benar. Kurang lebih ini adalah gagal panen ya. Terus yang nomor 3 nih. Hujan Banyak badai. banget asap. Itu hujan badai Kak. Sepertinya hujan badai. Bukan, Hujan ini badai. ada kendaraan. Banyak banget kendaraan. Kira-kira kenapa nih kalau banyak Oh, kendaraan di polusi. jalan? Polusi Kak. Polusi. Polusi, oke benar. Thank you. Oke. Nah, ini semua teman-teman,
itu terjadi karena ada satu masalah. Nah, ini yang namanya nih, emisi gas rumah kaca. Ada yang pernah dengar? Pernah. Pernah kan? Nah, Pernah. ini terjadi itu ada Pernah. faktornya nih. Kita akan belajar bareng-bareng habis ini teman-teman semua. Oke. Oke? Iya, Nah, Kak. Ya, Kak. sekarang Ibat masih di sini kan? Iya masih Kak. Kamu nggak menyerah ya? Kamu nggak minta pertolongan teman nih atau ganti orang? Nggak kan? Ganti orang aja sih Kak, soalnya aku gugup Kak yang tadi jawab Kak. Nggak apa-apa, kamu santai aja, jangan takut ya. Tetap di situ aja. Kita Oke, belajar Kak. bareng hari ini. Nah, Tadi. sekarang kita akan mengidentifikasi nih sobat-sobat. Tadi dari emisi gas rumah kaca dan ada 4 permasalahan di dunianya Ibat, di universe-nya Ibat itu, kita akan mengidentifikasi. Tapi sebelum itu, aku minta tolong Ibat bisa memilih satu temennya, satu Wonder Woman-nya untuk mendampinginya juga. Silakan Ibat memilih Cie, siapa nih Wonder Woman-nya cie, nih cie. untuk membantu Kasih Kak. menyelesaikan masalah di universe-nya. Silakan tembak nama aja. Atau ada yang berani? Yo, Ibat. Wonder Kak. Woman-nya Ibat? Kafi Kak. Kafi. Siapa nih? Kafi. Muhammad Kafi. Cewek kocak, cewek, Bat. Cewek. Oh cewek itu siapa ya? Bingung Wonder sih Kak. Woman-nya Ibat siapa nih? Emang gue cewek, Bat. Atau sih Kak, bentar gue cari dulu. Oke, silakan. Nadia Soalnya ini Kak. akan membantu Ibat menyelesaikan Nadia, Kak. permasalahan di universe-nya nih. Nadia Kak. Oke, Nadia, boleh dibantuin Kak Fatih? Nadia Dewi Kak. Oke, Nadia Dewi, Kak Fatih bisa dibantu nggak? Aku nggak bisa, nggak Dwi, mau. Bat, Dwi. Oke, nah ini berarti Ibat telah memilih salah satu Wonder Woman-nya ya di sini. Wonder Woman. Tadi Nadia Dwi ya, udah Iya. dipin ya, Tih? Kak Sudah, Fatih? sudah. Oke, Sudah. oke. Sekarang kalian berdua, Nadia dan juga Ibat, harus mengidentifikasi ini, gambar-gambar ini. Kira-kira penyebab dari masalah-masalah yang tadi digambar sebelumnya itu yang mana sih? Coba. Kira-kira dari yang pertama nih ya, yang nomor 1. Ini kira-kira menjadi sebuah apa ya? Sebuah penyebab dari yang tadi nggak emisi gas rumah kaca. Ini ada pompa untuk bahan bakar minyak. Penyebab masalah tadi nggak kira-kira? Kayaknya sih iya. Oke, iya ya. Kayaknya. Ini kalian mempertaruhkan keunggulan SMP 154 nih kalian berdua soalnya. Kayak aku mau lihat nih kalian sepintar apa sih 154 nih kan. Ini kalian berdua nih sosoknya. Oke? Nah, yang kedua ini adalah gambar matahari. Ya. Gambar matahari. Kira-kira gambar matahari ini menjadi penyebab masalah dari yang tadi nggak kira-kira? Iya Iya. Kak. Iya. Ya. Iya. Oke. Nah, terus gambar yang ketiga. Ini adalah gambar sapi. Kira-kira ini penyebab masalahnya bukan? Tidak. Iya. Tidak Kak. Tidak. 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 Oke. Gimana sih, Bat? Terus ini ada ombak laut. Kira-kira penyebab masalahnya bukan? Ya. Bukan. Bukan Kak. Bukan Nah. itu. Bukan. Oke, silang ya. Terus ini nomor 5 di bagian kiri bawah ada hutan gundul. Kira-kira penyebab masalah tadi bukan? Ya. Iya. Oke. Bukan, Mas. Gimana ya atau bukan nih? Iya. Iya. Oke. Nomor 6, Iya. ini ada sungai. Karena kan Kira-kira ini panas penyebab sekali. masalah tadi bukan nomor 6? Bukan. Bukan. Pak, Oke. Terus ini ada asap kendaraan yang begitu hitamnya. Kira-kira penyebab Iya. masalah tadi bukan? Ya. Iya. Ya. ya Sekarang ini ada nomor 8 ya. Nomor 8 ada volcano atau gunung Merapi. Kira-kira penyebab masalah tadi bukan? Itu antara iya sama enggak. Oke, netral, silakan netral. dipilih. Wow. Netral. Gimana Ibat sama Nadia tadi mana nih? Masih ada nggak? Oh, masih. Gimana Mas- Nadia kira-kira nomor 8 iya nggak nih? Atau Ibat nih? Itu sih aku serahin ke Nadia aja, ntar aku jawab bantu juga. Iya. Oh gitu. Silakan nih. Sumpah. Kalian kan sebuah pasangan di sini nih kan. Di Ayo universe. Nadia, bisa Nadia. Ayo Nadia. Apa itu? Kayaknya Ini iya untuk dah. Nadia. Itu Itu biasa netral itu. Itu bukan ya? Bukan? itu kan seperti gunung meletus bukan sih Kak? Oke. Iya.
Bukan ya? Bukan. Oke, sekarang nomor 9. Batu bara ya? Batu bara. Kira-kira penyebab masalah gas rumah kaca bukan? Enggak. Iya, Bukan. Bukan, Kak. bukan deh. Bukan. 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 Oke, sekarang yang nomor terakhir, nomor 10. Ini ada pabrik, Ya. banyak asapnya. Iya. Iya, Iya. itu. Ya. Oke, sekarang kita cek ya. Kalian bener berapa ya? Aduh, deg-degan, guys. Nah, ternyata kalian ada yang salah nih. Ini satu salah. Matahari Eh. salah. Nomor 3 juga salah. Aduh. Nanti aku jelasin kenapa ya. Ya, Kak. Benar, ini benar, ini benar. Benar, benar. Nah, batu bara juga salah. Ada salah 3 berarti dapat 70. Gak apa-apa. Nanti ini mudah-mudahan habis ini kalian jadi paham ya. Amin. Oke, nanti Ya, aku Kak. jelasin. Oke, masih di situ Ibad dan juga Nadia. Ya, siap, Kak. Nah, akhirnya singkat cerita, Ibad sebagai avatar dan Nadia sebagai Wonder Woman yang mendampinginya, itu pengen menyelesaikan masalah tadi. Dan akhirnya mereka membentuk sebuah grup namanya Avengers EBT. Wah, tepuk tangan dong. Wes. Wih. Namanya EBT, Energi Baru Terbarukan. Oke? Nanti kau jelasin lebih lanjut. Nah, kita lanjut dulu nih. Aku butuh satu lagi. Seorang teman kalian yang berani. Siapa yang pengen jadi Superman di Desa Udara? Jadi habis ini mereka akan Bagus tuh. mengembara nih ke Desa Udara. Siapa yang kira-kira mau nih? Coba. Kapi. Tapi, Kak, Kapi. Kavi. Oke. Kapi. Silakan. Kak Fat. Kavi bisa angkat tangan nggak? Oh iya benar-benar. Ini Nah, itu udah dia. Kak. Nah, jadi ini teman-teman, sobat-sobat, di sini ada kincir angin. Kincir angin ini tuh bisa menghasilkan sebuah listrik untuk Desa Udara ini. Kayak gitu. Nah, ini kincir angin ini akan dipelajari oleh kalian berdua, Ibad dan juga Nadia. Nadia. Nah, sekarang tugasnya Kavi adalah membuat kincir angin ini gimana caranya bisa bergerak. Silahkan kamu bikin cara kamu sendiri. Gimana caranya kincir angin ini bergerak dan teman kamu, Nadia dan Ibad ini ngikutin yang kamu lakukan. Coba silahkan. Kira-kira gimana? Mana? Dengan bantuan angin nggak sih? Coba. Coba, Dengan kamu bantuan angin nggak berekspresi, sih? kamu memberikan apa gaya-gaya terserah kamu mau gimana. Kalau angin ditiup sih. Oh, ditiup. Coba. Nanti ditiru sama Nadia dan Ibad ya. Ya. Coba. Gimana? Coba. Yo. Itu Siapa pakai tadi? listrik sih kataku. Enggak, coba kamu memperagakan dulu aja. Ini bebas, nggak usah terlalu mikir yang jauh-jauh ya, Sob. Nggak usah mikir nanti dicas apa gimana. Intinya kamu memperagakan yang bisa kamu lakukan. Nanti diikutin oleh 2 teman kamu. Coba. Coba tadi kayaknya Kak Fatih udah ngasihin ya. Kasih, coba tiup. Tiup ya. Ya, Ya, tiup. coba. Wah, kayaknya belum semangat nih. Coba dibantu dong sama teman-teman yang lain, si Nadia dan si Ibad. Nadia, Coba. bantuin Nadia. Bantu tiup dong. 1, 2, 3. Oke, Udah. satu lagi. 1, 2, 3. Cewek ke mobil. Udah, Kak. Udah. Wes, semangat, selamat. Akhirnya dia ketiup juga. Oke, makasih. Ya, Nah, sama-sama. aku mau jelasin nih. Jadi, kincir angin ini biasanya teman-teman akan temui namanya PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Oke, Bayu itu adalah kata lain dari angin yang diambil dari bahasa Jawa. Nah, aku mau jelasin. Jadi, kincir angin ini itu memiliki kincir. Jadi, kalian ngebayangin seperti kipas angin yang ada di rumah kalian masing-masing. Tapi kalau kipas angin kan dia ngeluarin angin kan. Sedangkan ini dia membutuhkan angin untuk kincirnya bisa bergerak kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya generator. Generator ini biasanya kan kalau mati lampu tuh ada kan kita pakai genset kan generator kan. Bener nggak? Benar. Ya, Kalau di sini generator ini dia itu mengkonversi angin, ada angin gitu, dikonversi menjadi sebuah listrik kayak gitu. Nah, jadi bayangannya kayak kipas angin, tapi kebalik prinsipnya. Kalau kipas angin kan dia butuh listrik untuk memberikan angin. Tapi kalau ini dia butuh angin angin. untuk menghasilkan listrik kayak gitu.
Kayak gitu. Jadi gampangannya gitu untuk diingat. Kayak gitu. Dan ini dia punya ada blade-nya ya. Blade itu kincirnya ya. Kincirnya itu gede. Kenapa dia gede banget? Ini biasanya ini kalian tuh biasanya cuma segini doang nih kecil. Dan ini gede banget kalau kalian pernah lihat. Ada di Sulawesi Utara ada. Kecil doang kita kira-kira kayak gini. Karena angin itu punya massa jenis yang kecil. Jadi kita butuh kincir yang gede banget kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Udah ada yang 8 bilang udah. Nah, ini kita masuk lagi nih kalian bertiga. Akhirnya datanglah ke desa Matahari. Ada yang mau jadi voluntary? Jadi mataharinya? Perempuan mungkin? Silakan. Siapa ya? Kalian bisa pilih. Kalian bertiga bisa pilih satu teman yang mau mendampingi kalian nih. Jangan saya, Kak. Jangan saya. Perempuan, perempuan. Itu aja tuh Safa. Siapa? Safa dari 7E. Oh, Siapa Safa. dong? Coba sih bisa dibantu nggak? Safa bisa angkat tangan Safa. Silakan. Coba tadi Vin Safa ya? Safa Safa apa Aliza Safa? Kania ini. Safa Aliza Kania ini. Benar apa salah? Oke. Coba boleh dipin tolong Kak Fatih untuk Boleh. Ini mendampingin udah. Ibat, terus Nadia dan juga Kavi. Udah nih. Udah Udah ya? aktif Oke. anaknya nih. Udah kameranya udah. Mana. Udah kameranya udah jalan? Udah. Udah nyala ya? Oke. Udah, Kak. Kalau Udah. gitu sekarang aku minta tolong untuk ini kan di Desa Matahari. Nah, ini ada namanya panel surya. Panel surya ini dia akan menghasilkan listrik untuk desanya Matahari. Nah, sama kayak Kavi tadi, aku minta tolong Pak Safa ya. Nah, Safa Aliza ini untuk kira-kira gimana nih biar listrik ini bisa nyala nih, coba. Dengan kemampuan matahari kira-kira gimana nih kamu mengutarakan semangat kamu atau mungkin ekspresi kamu atau gaya kamu biar teman-teman kamu nih ngikutin. Kalau tadi kan si Kavi kan meniup kan. Jadi si baling-balingnya berputar. Coba kamu berpikir kira-kira gimana nih? Nanti diperagain sama teman-teman kamu. Ngapain ya? Aduh. Coba ayo. Biar Ayo. listriknya. Mungkin tersenyum gitu. Oke, coba. Coba. 1, 2, 3. Oh, kayaknya belum nyala karena teman-temannya pada nggak senyum. Boleh yang tadi Nadia, Kavi, terus Ibat bisa juga open cam tersenyum juga biar mungkin listriknya bisa nyala. Coba, Enggak boleh. coba. Oke, Itu nih, Kak. yuk. Teman-teman bisa bantu juga ya, oke? 1, 2, 3. Wih, satu kali lagi coba. 1, 2, 3. Wih, ini luar biasa loh. Dengan senyuman kalian yang begitu bright ya, yang begitu terang itu bisa membuat listriknya nyala gitu loh. Kayak gitu keren banget. Nah, makasih ya udah memberikan effortnya ya, luar biasa. Nah, aku Sama-sama. mau jelasin. Kalau kita ngomongin tentang energi matahari, kalian akan mendengar namanya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kayak gitu. Nah, gampangannya adalah kalau kalian bisa lihat ada misalnya di atap rumah ini kan banyak nih biasanya di atap rumah yang bentuknya kayak gini kan. Nah, ini namanya PLTS nih teman-teman. Nah, PLTS itu kalau kalian kalian lihat gedenya, lihat lebih dekat bentuknya akan seperti ini nih. Jadi nanti kalian mungkin akan mempelajari lebih lanjut tentang anoda katoda mungkin di kelas 9 atau mungkin di SMA. Jadi singkatnya ini tuh terbentuk dari silikon. Dari unsur namanya silikon. Sedangkan silikon itu di Indonesia kita nggak ada, makanya kita impor nih. Nah, coba mungkin siapa tahu di masa depan kalian bisa nemuin penggantinya silikon. Karena dengar-dengar silikon itu bisa diganti dengan biomasa. Kayak gitu. Nah, elektron itu ketika ada matahari, ketika ada senyumannya Safa dan teman-teman tadi, itu akan berubah posisi. Ketika berubah posisi, elektron itu akan mengalir ke kabel. Kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya baterai nih teman-teman. Kalau kalian lihat di kiri. Baterai ini itu adalah kenapa kira-kira ada baterai? Karena kita tahu bersama kalau di dunia kita itu matahari cuma ada di siang hari kan. Benar nggak? Jadi energi matahari itu ketika siang dia akan disimpan dulu nih ke baterainya dulu. Simpan di baterai dulu.
baru nanti sebagian akan dialirin ke rumah atau ke toko-toko atau kemana gitu, kota. Nah, sebagiannya lagi ketika malam akan menggunakan baterai karena ketika malam hari PLTS ini tidak dapat berfungsi kayak gitu. Udah ngerti? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini juga penting nih. Siapa yang mau jadi Katara nih? Silakan angkat tangan atau ditunjuk lagi. Siapa yang mau jadi Katara? Silakan. Kalian bisa tunjuk nih teman-teman tadi berempat tuh, berlima ya. Coba bat. Aku sih Risti bat. tergantung kalian berdua sih. Risti. Bat. Kita Risti. Risti Risti Aulia 7C. Coba. Udah dipin belum nih, Tih? Kak Fatih? Sebentar ya. Aman. Aman. Oke, ini ada list ini tambahan baru nih, Avengers EBT Risti. nih. Wah, keren banget. Nah, ini Terima juga kasih. salah satu yang penting nih. Nah, sekarang Listi, tugas kamu adalah membantu keempat temanmu yang lain. Kira-kira gimana biar si air ini tuh bisa mengalir ke bawah dan menghasilkan listrik. Tadi kan udah dicontohin tuh, ada yang niup, ada yang tersenyum. Nah, sekarang air kira-kira gimana nih? Silakan. Ayo, anjir. Gimana, Apa ya? ayo. Ngomong apaan tuh? Mana nih? Risti Aulia nih. Silakan Risti, kamu berikan gaya kamu atau cara kamu untuk bisa mengalirkan air kira-kira gimana? Kamu soalnya sekarang jadi Katara nih. Ada yang udah nonton The Last Airbender? Maksudnya gaya apa, Kak? Tadi kan kalau di PLTB, di kincir angin, si Kavi itu niup. Nah, kalau di matahari tadi, Safa tadi tersenyum. Nah, sekarang kamu sebagai penggali air, sebagai Katara, biar air ini bisa bergerak kira-kira gimana nih coba? Kamu mikir coba. Kamu berekspresi, memberikan gaya. Terserah kamu nanti diikutin sama teman kamu. Kamu kayak instruktur gayanya kayak gitu. Coba. Sebentar ya, Kak. Ya. Yang simpel aja, jangan susah-susah. Temennya juga bisa ngasih bantuan nih. Temen yang lain. Kira-kira gaya apa yang cocok nih? Ayo, gimana? Apa ya? Gimana, Kavi mau bantu Risti nggak? Iya, Kavi mau katanya, Kak. Nggak. Ada batu, Ti. Kavi kasih bantuannya dalam bentuk ngomong bicara aja, jangan ikutin, jangan ngasih gayanya. Jadi nanti Risti yang ngasih gaya, kalian yang ngikutin. bersuara. Nah, ayo. Oh, benerin rambut. Coba, oke. Benerin rambut tadi kayaknya Risti. Jadi teman-teman katanya disuruh gini aja tuh. Hah? Iya, gitu atau gimana? Iya, gitu aja, Kak. Oke, ya udah. Kamu yang mulai 1, 2, 3 ya. Nanti diikutin ya. Oh, bener rambut. Iya, beneran kan kamu yang tadi kayak gitu. Kak, Oke. kalau pakai kerudung gimana? Benerin rambut. Pura-pura aja ya, kayak gini aja, bukan rambut, tapi Gini. kepala Ada gitu. rambut tuh. Giniin aja tuh. 1, Bat. 2, 3. So, Wah, kayaknya kurang semangat nih. bat. Belum lihat Nadia Dwi dan juga Ibat tadi. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Agak nggak nyambung sih sebenarnya gayanya gini, tapi airnya turun gitu kan. Tapi mungkin kayak keringatnya turun gitu ya kira-kira. Nah, oke nih teman-teman, makasih ya tadi si Risti dan Safa dan lain-lainnya. Iya, Jadi Kak. aku mau jelasin nih. Tadi kita udah ngebahas tentang 3 yang tadi kan, kayak PLTB, PLTS, nah sekarang yang PLTA. PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga Air. Betul. Jadi air. Jadi beda sama bukan pembangkit listrik tenaga angin ya.
Biasa ada yang suka salah tuh. Biasanya angin itu ya PLTA padahal PLTB. Nah, sebenarnya prinsip dari PLTA ini itu sama dengan pembangkit listrik tenaga angin. Hanya saja fluidanya yang dipakai itu bukan angin, melainkan air. Jadi kan ada tiga state daripada fluida kan, gas, terus air, terus padat kan, gitu. Jadi ini tuh air. Nah, menariknya adalah di sini tuh dia tuh kincirnya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Ingat tadi kalau misalnya PLTB itu gede banget karena dia massa jenisnya tinggi. Artinya kalau dia kecil di sini, dia punya massa jenisnya apa? Sorry, massa jenisnya tadi kecil kalau angin. Kalau ini berarti massa jenisnya Gede. gede, betul. Gede. Akhirnya dia cuma butuh turbinnya tuh lebih kecil yang dibutuhkan. Nah, ini sama nih, ada generatornya juga. Generator ini dia akan mengkonversi dari air itu yang mengalir, nanti dia akan menghasilkan listrik untuk, kalau kalian pernah lihat namanya sutet ini yang antena yang bentuknya kayak gini nih, kayak gitu. Nah, Dia akan ngalirin ke rumah-rumah kalian. Ya. Nah, di sebelah kanan sini, ini juga sebenarnya bisa dilihat nih, turbin air itu biasanya nggak cuma satu, itu bisa 4, bisa 5, bisa banyak. Dia dibentuknya kayak seri gini nih. Jadi dia bisa banyak yang bisa menggerakkan banyak turbin, nanti listriknya juga semakin banyak kayak gitu. Dan di sini ada dam atau bendungan. Kalau kalian pernah main-main ke daerah arah Bandung atau ke arah Jawa Barat yang sebelah sana, itu ada namanya waduk, biasanya disebut juga waduk. Jadi di sini dibikinlah sebuah danau buatan untuk dia nanti biasanya air hujan masuk, terus ada sungai-sungai juga masuk. Jadi kayak dia dimampetin dulu di sini, dimampetin dulu, baru di damnya itu dia ada turbin kayak gitu. Nah, menariknya adalah setelah dia mengalir nih dari turbin ini dibuka pelan-pelan gitu kan. Ini juga bisa bermanfaat untuk petani kita kayak gitu, agar mereka juga bisa ada irigasi. Oke, singkat cerita, Avengers EBT mendatangi desa-desa lain untuk mempelajari sumber energi hijau seperti panas bumi, namanya geothermal biasanya ya kan. Terus ada juga ombak laut, ada juga bioenergi. Bioenergi itu biasanya kalau kalian ke Pertamina ada yang namanya biodiesel. Itu juga salah satu bioenergi. Kayak gitu. Ya, Kak. Nah, dan Avengers EBT pun akhirnya berhasil menyelesaikan masalah-masalah di universe-nya. Wah, tepuk tangan buat Risti, terus ada Iba, ada dia, Kaki. Tepuk tangan dulu dong Sob. Nanti Kak Fatih tolong dicatat nama-namanya buat kita kasih hadiah ya kita berlima. Nanti kita kirimkan ke Aman. kalian SMP 154. Kalian akan dapat hadiah baju yang desainnya khusus untuk dari kita dari UI. Oke, thank you ya semua. Nah, terima kasih Kak. ini kita enough ya, main-mainnya enough ya. Kita akan beranjak ke yang agak serius dikit. Nah, nanti teman-teman kalian tuh akan mendengar beberapa akronim dari EBT atau energi baru terbarukan. Biasanya tuh EBT itu disebut juga energi hijau atau green energy. Ada juga yang biasanya nyebut energi bersih, clean energy. Ada juga yang nyebut energi berkelanjutan atau sustainable energy. Dan masih banyak lagi yang lain. Intinya itu energi yang dia nggak menghasilkan gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca. Nah, apa sih gas rumah kaca itu, Kak? Gas rumah kaca itu ibaratnya kalian kalau main ke Bandung atau kalian misalnya main ke daerah perkebunan itu ada namanya rumah kaca kan. Nah, rumah kaca itu kan nanti matahari masuk, radiasi matahari itu dia nggak bisa keluar ke rumah kacanya, tapi dipantulin lagi. Makanya dia bentuknya kayak gini nih yang di bagian kiri. Jadi dia dipantulin. Nah, kalau di bumi ini apa Kak yang memantulkan itu? Itu disebutnya emisi gas rumah kaca. Kayak gitu. Emisi gas rumah kaca itu biasanya juga disebut carbon emission. Carbon emission. Kenapa carbon emission? Karena emisi karbon itu adalah kontribusinya sekitar 80%. Bayangin, gede banget dibandingin
emiten-emiten lainnya atau emisi gas rumah kaca lainnya. Tapi juga kita harus ingat emisi gas rumah kaca itu nggak cuma emisi karbon, tapi ada juga metana, ada juga N2O atau nitrous oxide, fluorinated gases dan lain sebagainya. Nah, tadi kalian kan pernah ingat kan di sebelum ini kenapa sapi itu menjadi suatu masalah yang membuat gas rumah kaca. Karena sapi itu kalian harus ketahui bahwa ketika sapi bersendawa itu dia menghasilkan metana, dia menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan panas bumi itu semakin bertambah gitu. Ditambah lagi nih rasanya tuh panas kan akhir-akhir ini, dan katanya BMKG itu nanti sampai Agustus tuh Indonesia akan panas banget, sekitar 30 derajat kira-kira. Jadi ini salah satu penyebabnya yaitu emisi gas rumah kaca. Nah, ini juga ada dari kendaraan, terus ada dari industri listrik, yang karena kita ketahui listrik itu sekarang disuplai dari pembangkit listrik tenaga uap yang pemanasnya itu berasal dari batu bara kayak gitu. Kenapa batu bara tadi menjadi penyebab masalah? Karena batu bara itu ketika dibakar itu menghasilkan tadi emisi gas rumah kaca kayak gitu teman-teman. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui juga, emisi gas rumah kaca itu ketika Indonesia misalnya banyak kendaraan yang dari bahan bakar minyak gitu ya, atau banyak pabrik-pabrik yang berasap, itu permasalahan itu bukan cuma permasalahan di Indonesia saja, tapi juga permasalahan dunia. Jadi satu ton emisi gas rumah kaca dibuang di Indonesia, artinya bukan 1 ton emisi gas rumah kaca di Indonesia saja, tapi 1 ton dunia. Oleh karena itu, sekarang negara-negara itu mereka membuat sebuah perjanjian. Kalian pernah dengar COP, the Conference of the Parties? Nah, akhirnya mereka itu membuatlah sebuah perjanjian yang terkenal itu Kyoto Protocol. Terus juga yang sekarang kita adopsi itu adalah Paris Agreement. Kalian harus tahu juga nih kalau membahas tentang gas rumah kaca. Paris Agreement itu jadi di Paris itu di tahun 2015 kepala-kepala negara tuh berkumpul teman-teman. Kayak istilahnya kayak mendiskusikan sesuatu nih. Kayak kalian misalnya lagi belajar di kelas gitu kan mendiskusikan sesuatu. Tapi di sini dia keluarannya itu adalah sebuah batasan temperatur di dunia itu harus ditahan sampai 2050 sekitar 1,5 derajat Celcius saja. Kecil kan kelihatannya 1,5 derajat Celcius saja, benar ya? Tapi kenaikan 1,5 derajat sampai 2 derajat Celcius di bumi itu bisa menghilangkan pulau-pulau kecil yang ada di dunia loh teman-teman. Oleh karena itu 1,5 itu benar-benar batasannya di dunia. Karena kita harus mengetahui juga ada yang di negara musim dingin, negara yang sudah punya es, dan kawan-kawannya. Nah, yang menarik juga yang kalian harus ketahui, terakhir itu di tahun 2023 ada namanya COP28. Dan ini dia urut ya dari 1 sampai 28 sekarang. Di Uni Arab Emirates. Yang menarik ini adalah Uni Arab Emirates kan kita ketahui nih, kalau negara-negara Arab atau negara-negara Timur Tengah itu kan penghasil minyak bumi yang terbesar kan. Tapi yang lucu adalah mereka itu di situ malah bilang kalau kita akan membatasi penggunaan bahan bakar fosil. Lucu kan? Mereka tuh punya sumber dayanya, tapi mereka ngomong ke dunia kita komitmen untuk mengurangi penggunaan BBM, bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Itu perlu dicatat nih 3 hal penting ini nih. Lanjut ya. Nah, gimana Kak kalau kondisi di Indonesia saat ini? Nah, kalian nggak usah pusing-pusing ngelihat grafiknya, tapi intinya adalah kalau di Indonesia saat ini kita tuh akan fokus memperbanyak PLTS. Tadi kita udah belajar dengan senyumannya apa tadi Risti ya. Senyumannya Risti itu kita akan menghasilkan sebuah energi yang lebih ramah lingkungan, yang kita tidak menghasilkan emisi karbon. Intinya adalah energi itu tidak dibakar. Ketika dibakar itu akan menghasilkan karbon. Gampangannya adalah kalau dibakar itu kayak misalnya kalian makan sate. Mungkin kalian akan lihat asap, tapi yang penting adalah gosong kan. Gosong itu adalah salah satu indikasi bakar atau karbon. Gitu. Jadi sebenarnya karbon itu ya karena proses pembakaran dan itu sangat berbahaya untuk lingkungan dunia kita. Lalu statement negara kita atau Pak Jokowi saat ini, tadi kan negara-negara itu punya statement kita akan mengurangi emisi karbon net zero emission itu di tahun 2050. Tapi
kita sebagai negara itu malah di tahun 2060. Atau lebih cepat. Lebih cepat ini apa? Lebih cepat ini adalah ketika kita dibantu oleh negara-negara maju lainnya. Karena kita kan negara berkembang nih. Makanya sekarang tuh udah mulai masuk dari India, investasi dari Cina, dari Amerika, dari UAE, yang terbaru di Waduk Cirata, kalau kalian pernah dengar. Itu adalah cara-cara dunia untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca. Karena balik lagi tadi, carbon emission itu bukan cuma masalah satu negara, tapi semua masalah dunia. Makanya semuanya harus berkolaborasi. Selain itu juga teman-teman SMP 154 nanti ketika sudah dewasa juga bisa membantu dengan membuat teknologi-teknologi energi baru terbarukan atau mungkin mengurangi hal-hal menghemat listrik, banyak sekali halnya. Nah, di bagian bawah ini ternyata target dan realisasinya tuh sangat jomplang loh teman-teman, ada gapnya. Itu permasalahannya karena mahal sekali untuk melakukan transisi energi yang tadinya kita pakai listrik itu dari batu bara, kita transisi ke energi baru terbarukan tuh mahal sekali. Sebagai contoh tadi PLTS kan kita harus impor kan, karena kita nggak punya silikonnya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi sebagai contoh ya, saat ini harga batu bara itu kira-kira sekitar 5 sen. Sedangkan untuk kita menggunakan listrik dari energi baru terbarukan itu 15 sen, kira-kira paling murah. Artinya 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya kalian tagihan rumahnya saat ini misalnya per bulan 500.000, berarti nanti kalau kalian pakai energi baru terbarukan, kira-kira tagihan rumah kalian per bulan bisa 1.500.000. Bisa dibayangin kan betapa mengerikannya kan sobat-sobat. Oleh karena itu, kita juga harus sadar kita bisa membantu Indonesia dari berbagai cara. Kalian belajar dengan rajin, mungkin kalian nanti suatu saat menjadi insinyur, kalian belajar dengan rajin, suatu saat bisa menjadi dokter. Dokter pun juga bisa berkontribusi loh ke masalah-masalah lingkungan. Adapun yang lain juga cita-cita kalian yang kalian inginkan. Nah, terakhir ini ada seorang pejuang, ada yang tahu siapa ini? Greta Thunberg. Jadi kenapa sih ini orang, dia tuh adalah anak muda ya, dia dari umur 16 tahun tuh udah mulai melakukan gerakan-gerakan tentang menjaga lingkungan, tentang perubahan iklim, sampai-sampai dia sampai ditangkap polisi, itu ngeri banget. Jadi aku mau share video sebentar untuk kalian bisa belajar tentang siapa itu Greta Thunberg. Oke? Tolong disimak nih, karena ini penting banget nih untuk kalian bisa mengenal lebih lanjut nih, sebenarnya siapa sih orang ini. Kira-kira bisa nggak ya di-share sebentar ya? Takutnya nggak bisa. Kelihatan nggak ya, sobat-sobat? Kelihatan, Kak. Kelihatan Kak, kelihatan. Kelihatan. Oke, silakan disimak ya. Can you tell me in your own words how you see the climate crisis affecting your country? What do you see is happening? Cyclone Winston was the strongest cyclone ever struck Fiji. I saw houses blown away. Our school was destroyed. I was visiting family back in Northern California when the Paradise Fire broke out. I had to roll up towels, put them under windows and doors, since the smoke was seeping into my home. We heard voices screaming outside. We just stand outside praying for the fire not to reach our homes. Many people died. Our farms were destroyed. Our crops were washed away. I really saw like flooding and ice kept melting. The summers were really, really hot. The snow melts immediately. In the rainy seasons, when it should rain, it doesn't rain. And sometimes it's raining that much that the river comes up to danger mark. Every time we have these heavy rains, our school closes. The economy is really impacted. All the memories that were made in that place, like the places where we used to have fun and enjoy, are slowly disappearing. I was on school and then I heard about climate change. I saw many being impacted all around the world. And then I was asking myself, like, what was happening? I just wanted to contribute and help out. Who inspired me was Greta Thunberg. Greta and her movement. She's just straight to the point and she's not afraid to speak up for what she believes. My name is Greta Thunberg. I am 16 years old and I am a climate activist from Sweden. I learned more and more about how serious the situation was.
I couldn't understand why everyone else was just continuing like before, not doing anything, not caring about this. We deserve a safe future, and we demand a safe future. Is that really too much to ask? Adults look at us like us kids, and they don't really take us seriously. Some people, they don't even think about it. They're saying, oh, you're too young for this, you're not supposed to be doing this. They don't really understand the climate crisis, so they need to know the climate science. What keeps me going despite the challenges is that I'm in solidarity with so many activists all around the world. All the other activists who are fighting every day, I think they inspire me a lot. I want other young people not to think of how young are they or how small are they. We can do something about this. If we really want to make a change, it's about like every person individually. Our future, the kids' future will be affected. It's happening right now. We're already late on our schedule. We live in the same planet. We have to come together. It's not an option. As the climate crisis continues to get more urgent, we want you to all take action as well and make your voices heard too. I don't want to just stand aside and watch. I want to participate. I want to push as hard as I can in the right direction. And I've just decided to do everything I can. Oke, gimana nih Sob? Tadi udah nangkep belum pesannya dari Greta Thunberg kira-kira gimana? Udah? Nah, jadi Sob, intinya sobat-sobat semua di SMP 154, dunia kita ini sudah mulai sakit, udah mulai banyak sekali kejadian-kejadian kerusakan lingkungan. Itu juga terjadi karena emisi karbon, ada juga karena kita menebang pohon, akhirnya karbonnya nggak bisa diserap gitu kan. Kalau kalian ketahui fotosintesis kan tanaman itu butuh karbon ya. Lalu juga ini juga kami YOI senang sekali bisa disambut oleh teman-teman sobat-sobat di SMP 154 karena kayak kita bisa memperkenalkan lebih dini tentang masalah lingkungan yang terjadi karena adanya energi baru terbarukan. Jadi besar harapan kami kalian nanti belajar lebih rajin, kalian nanti bisa jadi insinyur, kalian bisa jadi dokter, kalian bisa jadi tentara mungkin, kalian bisa jadi polisi, kalian bisa jadi dosen, kalian bisa jadi guru ya kan. Terus mengimprove, terus memperjuangkan Indonesia agar maju, tidak ada masalah lingkungan lagi. Dan ini adalah bentuk nyata dari kakak-kakak di sini, YOI, untuk adik-adik bisa memperkenalkan, untuk kami bisa memperkenalkan kepada adik-adik tentang masalah lingkungan dan juga energi baru terbarukan. Sekarang adalah langkah kalian. Ini adalah starting point kalian agar kalian juga bisa mengekskalasi lagi pengetahuan ini. Mungkin nanti ketika kalian sudah SMA, kalian ngasih penjelasan yang sama seperti ini mungkin ke adik-adik kalian yang masih SD, yang masih TK. Nanti ketika mereka sudah naik SMP, kalian sudah kuliah mungkin, kalian sudah SMA ya kan, kalian bisa ngasih tahu. Karena energi baru terbarukan ini permasalahannya sangat luar biasa dan tidak bisa diselesaikan oleh generasi kita saja, tapi generasi-generasi penerus kita. Oke? Oke, kalau gitu sekian dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa juga kita terus memperjuangkan dan tentunya aku bangga sama kalian di SMP 154 bisa memberikan insight ini. Thank you. Kembali ke Kak Fatih. Wih, gimana nih? Halo Sob, kita tes dulu. Halo Sob. Yes, Sob. Sob. Yes, Sob. Oke, jadi masih ada 15 menit. Aku kasih 3 pertanyaan dulu buat Kak Kevin untuk pemaparannya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Boleh angkat tangan dulu. Habis itu kasih nama dan pertanyaannya apa gitu. Nanti langsung dijawab oleh Mas Kevin. Oke, silakan bertanya teman-teman. Kalau nggak bisa di chat aja kalau mau tanya. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya.
Belum ada? Apa nggak ada? Kalau nggak, Kak Kevin nih yang tanya nih. Langsung nembak orang nih. Gimana nih? Nah, itu ada absen. Minta tolong diisi dong. Diklik formnya gitu. Kira-kira Coba teman-teman Bang. tadi paham nggak kira-kira? Mudah-mudahan mengerti lah. Ini karena masih pengantar ya. Nanti kalau pengen tahu lebih lanjut bisa diskusi sama aku di Instagram. Theodorirot bisa diskusi lebih lanjut. Atau kalian yang malu juga bisa nggak apa-apa diskusi di Instagram. Oke, kira-kira boleh kasih reaction nggak ini aman nggak sih? Maksudnya penjelasannya masuk nggak nih? Kasih respon dong. Oke, thank you Widya, Sari. Berarti semua aman ya penjelasan tadi? Maksudnya mudah dipahami dan inti daripada acara hari ini apa? Mudah-mudahan semua bermanfaat juga. Kalau paham dites dong Bang. Oke, coba dites siapa ya? Waduh. Oke, aku terserah aja ini. Ada yang tahu? Aku nggak nunjuk ya. Cuma aku mau nanya gini. Emisi gas rumah kaca tuh terdiri dari apa aja sih? Ada yang berani jawab? Boleh lewat chat, it's okay. Kalau memang nggak mau open mic. Yo dapat baju nih. Emisi gas rumah kaca tuh terdiri dari apa aja sih? Gimana sob? Teman-teman semua SMP 154. Ada yang bisa jawab? Kalau boleh dicat kan, Kak? Boleh Boleh. dong. Ayo, ada yang berani? Silahkan sob. Wih, oke. Ini keren nih. Wih, pada lengkap. Sangat lengkap loh, Teh. Wah. Thank you nih, Ida Farida. Bener nggak nih Bang? Ini lebih lengkap dari paparanku sih, luar biasa. Keren, keren. Apa nih? Thank you, Kak. Ida Farida ya. Thank you udah berani ngejawab. Ida Farida. Oke, selanjutnya aku mau nyoba nanya ini. Contoh-contoh energi baru terbarukan tuh apa aja sih? Coba. Thank you juga Kak Risti udah bantu jawab. Contoh-contoh energi baru terbarukan tuh apa aja sih? Boleh di chat kok. Gimana sob? Ada yang tahu energi baru terbarukan? Tadi kita udah ngebahas ada 3 ya kurang lebih tadi. Terus juga ini ada yang jawab nih Teh. Widya Sari Ramadhani wes. Energi surya, energi air, energi angin, energi panas bumi, bioenergi. Wih, keren keren. Betul banget itu jawabannya. Nanti kalau eh, kalian juga bisa ngelihat ada banyak sekali energi baru terbarukan yang banyak yang apa ya belum ditemukan karena teknologinya tuh masih sulit atau mahal banget gitu. Tapi ini udah benar kok dari Kak Widya. Energi surya, energi air, energi angin, energi panas bumi, bioenergi. Bener.
Oke. Ada yang mau nanya sebelum aku tanya lagi? Silahkan sob. Boleh nanya dari chat juga kok, santai aja kita. Mungkin ada yang mau nanya, maaf Kak, boleh diulang nggak Kak? Akunya kurang dengar Kak, maaf itu ngulang dari pertama apa gimana nih? Kalau misalnya ngulangnya dari pertanyaan, berarti tadi mungkin Kak Nurul Fauziah mau nanya mungkin tentang paparan hari ini. Silakan. Atau teman-teman yang lain, SMS 154, ada yang mau nanya? Di sini juga ada teman-teman Yoi ini, mungkin anak teman-teman Yoi juga mau tanya, mungkin Hairul Fadli, Angga gitu. Ini ada banyak banget Sobat Yoi yang hadir juga hari ini. Iya. Mereka adalah orang-orang yang punya visinya luar biasa, ingin membangun Indonesia, ingin memajukan Indonesia. Nanti teman-teman juga kalau udah SMA, itu bisa banget join kita. Join Yoi, join the movement. Karena kita ingin koneksiin nih orang-orang yang hebat yang ingin membantu Indonesia. Kayak gitu. Oke, Ada aku mau nanya deh kalau gitu. Kata lain dari energi baru terbarukan tuh apa sih? Coba yang berani bisa langsung open mic atau raise hand atau juga bisa di chat aja. Apa sih em, kata lain dari EBT? Energi baru terbarukan tuh apa aja sih biasanya? apa hayo? Ada yang tahu? Maaf Kak, kalau nggak salah ini ya Kak, apa namanya? Apa tuh? Renewable energy, Hmm, betul kan? betul. Ada apa lagi? Kamu tahu selain itu ada lagi nggak? Atau kamu taunya itu doang? Itu doang. Oke, bener ya. Itu adalah translasi daripada energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan tuh sebenarnya gini gampangannya, energi yang dia sangat minim menghasilkan emisi karbon atau yang dia sumber energinya tuh nggak perlu dibakar kayak gitu, teman-teman. Nah, kenapa sih namanya energi ada termsnya baru dan terbarukan? Ada dua terms tuh, ya kan? Nah, jadi energi baru itu energi yang baru banget ditemukan. Jadi kayak misalnya energi eh, apa ya? Surya gitu. Energi angin, energi air itu energi baru karena zaman dulu energi itu hanya bisa dipakai dari proses pembakaran dari bahan bakar minyak, dari proses batu bara dibakar itu namanya energi yang lama. Nah, energi baru itu adalah energi yang baru ditemukan di abad-abad sekitar 20 atau 21 kayak gitu. Nah, gitu. Jadi itu artinya energi baru, sedangkan energi terbarukan itu adalah energi yang sirkulasinya tuh lebih cepat. Jadi maksudnya gini, gampangannya adalah bioenergi. Bioenergi itu atau biofuel itu biasanya berasal dari tanaman namanya kelapa sawit, ya kan? Nah, tanaman sawit itu biasanya identik dengan minyak sawit tuh yang kalian biasa masak, ya kan? Minyak goreng. Itu namanya bioenergi. Terbarukan kenapa? Karena dia tuh cepat prosesnya, ditanam, ditebang, terus diproses jadi minyak, terus ditanam lagi cepat gitu prosesnya namanya energi terbarukan makanya dia cepat muternya kan sirkulasinya. Nah ini juga benar nih Cynthia Indriani tadi jawab energi hijau, energi bersih, energi berkelanjutan ini juga benar. Oke, ada lagi yang mau tanya atau sudah cukup?
Kalau mau tanya-tanya bisa di Instagram kami, langsung chat aja. Jangan lupa di follow ya, biar kalian nggak ketinggalan nih. Nah, kalau udah SMA mau join YOI, mau jadi inisiator, nggak lupa nih ada Instagramnya @youniverse. TikToknya juga ada youniverse, tapi E-nya ada 2 ya di belakang. Atau mau connect sama aku, Instagram Theodore Tirot. Oke, Fatih, balik lagi ke Fatih. Terima kasih teman-teman SMP 154 udah mendengarkan sedikit ceritaku, sedikit pandangan dan ke knowledge-ku, untuk sekiranya nanti teman-teman juga bisa bermanfaat untuk kehidupan pribadi teman-teman juga. Amin. Oke, terima kasih Bang Kevin. Untuk acara terakhir kita mau foto bareng teman-teman, jadi tolong dinyalain kameranya ya. Bang Kevin aja ya. Bang Kevin minta tolong dong. Ituin. Ayo dinyalain kameranya biar kita cepat pulang. Bentar, tadi siapa tadi? Kurang siapa ya? Cynthia Indriani sama Widiasari minta tolong, saya minta nomor teleponnya dikirimin di chat dong, biar kita bisa kirimin hadiah gitu teman-teman. Cynthia Indriani dan Widiasari. Oke, ayo dinyalain kameranya. Yang cantik-cantik 154 mana nih? Ganteng-ganteng 154 mana nih? Singkatannya apa sih? Biasanya kan ada singkatan gitu ya. Pegopat, Kak. Spego? Pegopat. Pegokat. Pegopat. Pegopat. Oke. Pegopat. Ayo teman-teman Pegopat. Let's go. Nyalain kameranya. Biar masuk Instagramnya Yoi, nanti di-tagin satu-satu sama Mas Angga. Oh iya, ada shout out tuh Erlangga Aryo nih, ada sobat kita juga yang halo, salam kenal apa ya, sobat. pinternya luar biasa lah sob ini, dia menimba ilmu sampai ke ujung dunia nih. Oh bentar, Oke, Juni sob. lagi pakai kerudung gitu. Oke, ditunggu. Yang lain boleh open cam bentar aja, kita foto doang untuk dokumentasi nanti, biar kalian juga apa ya, makin keren deh. Jadi nanti kalau kalian udah tertarik banget nih, antusias banget nih buat join YOI nih, nanti kalian bakal punya banyak-banyak teman nih. Ada yang nggak cuma di Indonesia aja, nggak cuma dari Aceh sampai Merauke, tapi juga ada yang di luar negeri ya, Vin ya. Ada yang di Australia, ada yang di Cina, Taiwan, ada yang di Dubai juga. Abu Dhabi ada. Nanti bakal banyak banget teman-teman buat saling berkoneksi sama sobat-sobat YOI. Oke, kayaknya sudah siap semua nih, Teh. Gimana nih? Coba kita tembak dikit-dikit deh. Zengani, M. Alfa Abraar, Nadira Sofi, mungkin mau nih Sob Yoi nih, sobat Yoi kita juga nih. Najwa Agustina, Rafa Haikal, Hairul Fadli. Ayo Sob, kita berfoto dulu, oke? 1, 2, 3. Oke, kasih gaya terbaik kalian ya. 1, 2, 3. Kali lagi kayaknya udah mulai cair nih ke teman-teman nih. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih SMP 154 atau Tegopat ya? Tegopat, sorry. Tegopat. Dadah. Kita ketemu lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Thank you. Dadah. Jangan lupa isi absen yang belum ya. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Thank you Iba, thank you. Terima kasih Kak. Oke. Oke Sob. Thank you Sob. Makasih. Thank you Akila, thank you Nurul. Makasih ya Kak.